Later, you'd get married and you'd have a small wedding, nothing big, and you'd have twins, and you'd have to get a second job to pay the bills, but you wouldn't care because you'd be going camping all the time with your family, and you tell her she looks even more beautiful with gray hairs. Manny, I think my love story is bringing you back to life. Wow! Bruh. Selamat malam para pengepul antiseptik, salam kegelapan. Perkenalkan, saya Kim Jong Un. Karena saya gabut, maka kali ini saya akan meringkas alur cerita sebuah film yang mengangkat hal tabu lalu membungkusnya dalam balutan komedi satir yang mengagumkan. Diambil dari sudut pandang seorang anak broken home, Jonas burik kaya yang nonton. Dalam film ini terdapat banyak scene yang mengagumkan yang mengandung pesan moral, disembunyikan rapi dalam tiap tingkat cerita yang berusaha menyampaikan tentang apa arti semangat hidup, sepinya kesendirian, dan juga merelakan hal paling berharga. Dan inilah Swiss Army Man. Film ini dimulai dengan seorang bernama Hank Thompson yang terdampar di sebuah pulau terpencil yang bisa dipastikan tidak ada Indomaret maupun Alfamart. Dia nampak sedang mencoba gantung diri, namun malah terpleset dan talinya putus karena terkejut melihat seorang pria selain dirinya tergeletak di tepi pantai. Bergegas, Hank memberikan pertolongan dan mengecek detak jantungnya. Bukan detak jantung yang terdengar, justru malah suara gaib yang berhembus halus masuk menusuk hingga ke jiwa dan raga. What? Kemudian, Hank mendiagnosa kalau ini ternyata hanyalah sebuah mayat. Hank kecewa dan mencoba untuk bunuh diri lagi. Namun, konsentrasi Hank terganggu ketika si mayat terus-menerus mengeluarkan kentut mistiknya hingga melaju ke tengah laut. Hank bergegas menyusul dan menungganginya layaknya sebuah speedboat. Kemudian mereka terdampar di sebuah pulau sepi ke hati namun bisa dipastikan berpenghuni. Hank pergi dengan membawa mayat tersebut untuk mencari pertolongan. Kemudian si mayat yang gak bisa berhenti kentut ternyata membuat si Hank kesel dan memutuskan untuk menyumbat lubang knalpot si mayat. Malam pun tiba, hujan turun dengan deras dan si Hank tidur dengan memangku si mayat. Di sini akan terlihat si mayat seolah berkedip ketika mulutnya terkena tetesan hujan. Ketika pagi tiba, si mayat memuntahkan banyak air dari mulutnya. Di sini akan ada sebuah scene yang menurut saya menjijikan karena si Hank menampung muntahan mulut si mayat di dalam sebuah gelas lalu meminumnya. Si Hank yang masih haus pun tampak mulai panik dan menekan-nekan perut si mayat berharap si mayat memuntahkan air lagi. Namun kemudian si mayat malah seolah bergumam dan terdengar seperti berkata Manny. Dan mulai saat ini si mayat diberi nama Manny. Karena si Hank orang yang gabut dan Jonas, maka di sini dia akan curhat tentang kejonasannya kepada si mayat. Ketika sedang curhat, si Hank dikagetkan oleh si mayat yang ternyata bisa mendengar dan menanggapi curhatannya tersebut. Dan akhirnya mereka pun berbincang-bincang. Di sini saya akan jelasin tentang kondisi si Manny. Si Manny ini sebetulnya emang udah mati. Terus dia amnesia dan sama sekali nggak bisa gerak. Ya kondisinya persis kayak orang stroke, tapi masih bisa ngomong. Mungkin si Manny ini mayat yang kesurupan Nyi Roro Kidul karena terlalu lama terombang-ambing dalam lautan luka dalam. Karena kondisi si Manny yang amnesia dan nggak nyambung kalau diajak ngomong, maka si Hank memutuskan untuk mengedukasi berbagai macam hal seolah dia sedang mendidik seorang anak kecil.
Mulai dari bahasa, kehidupan, pendidikan, ekonomi, biologi, astronomi, astrologi, teknologi, bahkan Elisu Gigi diajarkan. Ketika sampai tahap pembahasan tentang cinta, terjadilah hal yang mengerikan. Ternyata si Manny mempunyai parasit dalam tubuhnya yang kita sebut saja titit, yang menyebabkan sebagian tubuhnya bergerak sendiri. Ternyata titit, si Manny ini berfungsi sebagai kompas. Singkat cerita, mereka berdua jatuh ke jurang karena si Hank terpeleset menginjak seonggok tai yang bentuknya seperti wajah Jonas di malam minggu kelabu. Lalu, ponsel si Hank jatuh tepat di depan wajah si Manny dengan wallpaper wanita cantik. Manny pun jatuh cinta. Oh iya, sedikit saya jelasin, kalau si cewek dalam wallpaper itu adalah penumpang lain di bus yang sama dengan si Hank. Mereka nggak saling kenal dan juga nggak mengetahui satu sama lain. Tapi si Hank menyukainya dan nyolong fotonya secara diam-diam. Kemudian, Hank mematikan ponselnya karena lowbat. Namun, si Manny terus merengek memaksa ingin melihat wanita tersebut. Kemudian, Manny pun berkata dan merayu Hank, "Cinta membuatku hidup dan aku adalah alat serbagunamu." Akhirnya, Manny meminta Hank untuk berdandan seperti wanita dalam ponsel itu. Hank yang dilema pun mengabulkan keinginan si Manny. Dan si Manny pun menyukainya. Mereka terus bereksperimen sehingga Manny semakin hidup. Di tengah eksperimen, si Manny berkata bahwa nama wanita itu adalah Sarah Johnson. Manny akhirnya bisa tersenyum lebar dan berbicara lebih jelas. Dan sebagian jemparinya bisa digerakkan untuk menghasilkan api. Entah kenapa si Manny bisa tahu nama si cewek, ya saya juga bingung sampai akhir film tidak bisa menemukan jawabannya. Eksperimen terus dilanjutkan hingga akhirnya si Manny keselak dan... Buat yang masih bingung, intinya si Manny itu akan perlahan hidup dan mungkin ingatannya juga akan kembali jika dia merasakan cinta. Dari yang awalnya cuma bisa kentut hingga bisa menggerakkan titit. Kalau si Manny hidup, maka dia dapat mengakses skill lain dalam dirinya untuk membantu Hank yang ingin pulang. Makanya si Hank di sini bersedia untuk berperan sebagai Sarah dan melakukan apa yang diminta si Manny supaya si Manny bisa hidup lagi. Singkat cerita, mereka jatuh ke sungai ketika sedang menyeberang di atas sebuah pipa PDAM. Mereka tenggelam dan gobloknya si Hank, dia malah nyium si Manny. Selain nikmat, ternyata ciuman si Manny ini juga berfungsi sebagai tabung oksigen. Singkat cerita lagi, mereka bermalam di hutan pinggir jalan. Dan ternyata ada sinyal di HP Samsungnya yang lowbat. Hank yang dasarnya emang kepo, malah membuka Instagram buat ngepoin si Sarah. Yang ternyata Sarah udah punya suami dan anak. Kemudian mereka diserang oleh beruang. Ponsel Hank jatuh tepat di muka Manny dan terpampang foto Sarah dengan suaminya. Seketika hal itu membuat Manny patah hati dan kembali mati. Kaki Hank terkuet oleh beruang. Mereka tanpa sengaja terbang ke langit dengan semburan kentut mistiknya si Manny. Kemudian mereka jatuh tikurusuk dan nyangsang di sebuah pohon. Manny yang patah hati dan merasa kecewa lalu menangis terseduh di hadapan Hank. Sumpah, di scene ini atmosfer kesedihan dan kesepiannya kerasa banget. Buat kalian yang jomblo kayaknya mending gak usah nonton deh. Dari scene ini, saya belajar tentang arti merelakan. Karena di dunia ini ada hal yang jika kita paksakan justru akan merenggut kebahagiaan orang yang kita sayang. Singkat cerita, Hank terjatuh dari pohon dan diseret beruang. Ternyata kesedihan ini memberikan kekuatan super baru bagi si Manny. Dia berhasil berdiri untuk menyelamatkan Hank dari beruang dengan serangan kentut laknat jahanamnya. Ternyata Hank pingsan. Pagi tiba,
Dan di sini saya dikejutkan oleh Manny yang ternyata udah bisa berjalan dan menggendong Hank menuju rumah Sarah. Terjadi adegan baku hantam karena perbedaan pendapat, di mana Manny ingin mereka berbicara kepada Sarah, namun Hank merasa tidak siap dengan semua ini. Dan scene ini divisualisasikan dengan kegiatan baku hantam yang gaje dan absurd. Jangan bayanginlah nggak kayak Smackdown, ini mah kayak anak kecil lagi pukul-pukulan, ludah-ludahan. Ternyata adegan baku hantam mereka ditonton oleh anak si Sarah dan kemudian anak tersebut menangis. Kemudian Sarah pun keluar karena mendengar suara tangisan anaknya. Manny yang pertama kalinya bertemu dengan Sarah merasa shock dan tidak siap bahwa kenyataannya Sarah sudah berkeluarga. Lalu berpesan kepada Hank, "Jangan katakan seberapa besar aku mencintainya." Anjay, mayat yang puitis dan romantis bisaan. Singkat cerita, Tuan Takur, tim medis COVID-19 dan Om Deddy Corbuzier datang untuk melakukan wawancara perihal kejadian ajaib yang dialami oleh Hank. Di sana nampak juga ayah Hank yang justru malah menganggap Hank sudah gila. Mayat Manny akan dibawa oleh tim COVID-19 untuk diotopsi, namun Hank menolak dan membawa kabur Manny menuju laut. Mereka pun dibuntuti oleh semua orang. Dalam perjalanan, mereka melewati lab eksperimen Manny dan Hank. Sarah terlihat sangat terkejut atau mungkin kagum akan apa yang dia lihat. Di pantai, Hank diborgol oleh Tuan Takur karena dianggap gila. Ketika Hank hendak dibawa pulang, ternyata Manny mengaktifkan skill kentut mistiknya. Dan Hank menghampiri Manny sambil membisikkan sesuatu. Kemudian Manny pun pergi ke laut diiringi dengan tawa dan rasa heran semua orang di sana. Dan selesai. Tidak jelas. Seperti masa depan kalian. Tidak jelas, saya juga bingung ini film maksudnya apa. Tapi dari sini saya akan mencoba mengupas tentang beberapa keanehan dari fungsi anatomi tubuh si Manny berdasarkan hasil riset guru besar University of Mulyadadi, Profesor Dr. Anton Priyadi, SPD, SOS, XXX, Hemter, MLBB, FF. Bah, banyak amat. 1. Tentang kemampuan si Manny yang mampu mendeteksi titik lokasi Sarah. Mungkin cara kerjanya seperti sebuah tower yang memancarkan sinyal kepada handphone, dan ketika sinyal terkoneksi dengan handphone, maka tower si Manny dapat mengakses lokasi tersebut dan beralih fungsi seperti sebuah GPS. 2. Kenapa si Manny bisa mengetahui nama Sarah? Mungkin tubuhnya juga bekerja seperti sebuah laptop atau PC dengan fitur face detection. Melalui sinyal intrakoneksi berupa tiang wifi berbentuk burung atau yang akrab kita sebut titit, untuk mengakses informasi yang ada di sekitarnya. 3. Adalah 2 aja. Kemudian pesan moral yang saya dapatkan dari film ini adalah 1. Kalau kita menemukan mayat, jangan buru-buru dikembalikan atau dilaporkan kepada yang berwajib. Siapa tahu itu adalah mayat ajaib seperti Manny. Lebih baik kita simpan dan kita bawa pulang. Kalau emang itu nggak ajaib ya bisa kita makan. Lumayan makan daging. Kedua, jadilah orang yang dermawan dalam segala hal, termasuk kentut. Jika Anda ingin kentut, maka berbagilah kepada semua orang di sekitar Anda, karena kentut itu gratis sama seperti subscribe. Jadi silakanlah kentut. Jadi silakanlah subscribe. Demikianlah ulasan singkat tentang film Swiss Army Man. Karena saya sudah tidak gabut, maka saya akan melanjutkan eksperimen untuk membuat bom atom untuk melawan Amerika. Sekian, terima kasih. Salam kegelapan. Dadah. Kim Jong Un. Kim Jong Un gabut.